Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita sama-sama siapkan hati kita memuji Tuhan di depan ini. Saya percaya Tuhan bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan kita di tempat ini. Saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua berdiri untuk menyanyikan sebuah pujian untuk Tuhan kita. Mari kita semua berdiri. Kita buat suara kita, haleluya. Inilah masa kita menanti untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Semuanya hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam siapa? Dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka dalam Tuhan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam siapa? Dalam Tuhan, bersuka, bersuka. Dalam siapa? Dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka dalam, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka dalam. Haleluya. Haleluya, mari kita bukan mulut pada Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari saya menjemput Pastor Roslin untuk membawa kita dalam saat teduh firman Tuhan. Saya persilakan. Selamat pagi, sekali lagi kita bertemu pada pagi ini. Hari ini kita akan belajar daripada 1 Samuel 3 ayat 11 sampai 21 ya. Dengan tajuk firman Tuhan, layanilah Tuhan dengan sikap penuh hormat. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi ini
Kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup pada pagi ini. Kami juga mengucap syukur karena kesempatan yang Kau beri untuk kami belajar firman-Mu bersama-sama yang kami akan ambil daripada 1 Samuel 3 ayat 11 sampai 21. Berbicaralah Tuhan, ajarlah kami ketetapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Tuhan berfirman kepadanya, kepada Samuel, aku akan melakukan sesuatu perkara yang dahsyat terhadap umat Israel, sehingga tiap-tiap orang yang mendengarnya akan terpegun. Pada hari itu, aku akan melaksanakan segala ancamanku terhadap keluarga Eli, dari mula sampai akhir. Aku sudah memberitahu dia bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya, karena anak-anaknya telah menghina aku. Eli tahu akan perbuatan mereka itu, tetapi dia tidak melarang mereka. Oleh itu aku bersumpah kepada keluarga Eli bahwa untuk selama-lamanya tiada korban atau persembahan apapun yang akan dapat menghapuskan dosa yang dahsyat itu. Ya, dari apa yang kita belajar sebentar tadi, kita dapat melihat bahwa Tuhan bangsa Israel atau Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang berdaulat, saudara-saudari. Dia boleh melakukan apa saja. Kalau kita lihat ayat yang dikatakan dalam ayat 27 ini, ya, ayat 11 dia kata, aku akan melakukan, saya akan melakukan. Tidak ada, dia tak kata kalau saya diberi peluang saya akan melakukan. Tidak, dia kata aku akan melakukan. Bila dia kata dia boleh melakukan itu dari mula sampai akhir, bila-bila masa, dan seberapa lama yang dia mau, ya. Jadi kita dapat melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berdaulat. Dia boleh melakukan apa saja. Dia boleh menghukum dan dia boleh mengampuni seseorang. Keluarga Eli, dia kata, tidak ada satu persembahan, tidak ada satu korban pun yang dapat menghapus dosa mereka, dia kata. Dia boleh menjatuhkan, dia boleh memberhentikan penghukuman pada bila-bila masa. Kalau dia mau jatuhkan hukuman, bila dia mau jatuhkan hukuman, dia boleh jatuhkan. Kalau dia mau berhentikan hukuman, bila-bila masa pun dia boleh hentikan. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Ya, dan dia juga selain daripada dia adalah Tuhan yang berdaulat, yang menjaga kekudusan, yang menjaga rencana dan kehendaknya, dia juga adalah Allah yang memberitahu akan penghukumannya. Dia memberitahu Samuel tentang penghukuman yang akan dia curahkan terhadap keluarga Eli. Malah dia sendiri sudah memberitahu Eli, tetapi Eli tidak memandang berat akan perintah ataupun amaran Tuhan itu. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu atau Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus itu adalah Tuhan yang berdaulat, ya. Dia bukan Allah yang boleh dimain-main, ya saudara-saudari. Nah, saya harus tahu, saya harus ingat siapa Tuhan itu dan betapa dia adalah Allah yang berdaulat. Ya, saya mesti selalu ingat itu supaya saya tidak sewenang-wenangnya memperlakukan sesuatu sesuka hati saya dalam soal melayani, dalam soal melihat apa yang Tuhan lakukan dalam apapun. Ya, saya harus menyadari bahwa Dia Tuhan, Dia berkuasa, Dia mulia, Dia agung, Dia boleh buat apa saja. Ya, dan saya harus sadar bahwa saya adalah ciptaannya yang bergantung penuh kepada kasih karunia-Nya. Ya, saya juga mempelajari daripada ini bahwa Allah mengasihi, tetapi Allah juga adil, ya. Dia mengasihi kita, dia ingin berbicara kepada kita, dia ingin memberitahu isi hatinya kepada kita, dia ingin memberi amaran kepada kita supaya kita tidak melakukan apa yang tidak menyenangkan hatinya. Tetapi dia juga adalah Allah yang adil dalam masa yang sama. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Dan bila Allah akan menyatakan kesalahan kita, kita harus bertobat. Itu juga yang saya pelajari daripada
firman Tuhan ini. Bila Allah katakan kepada kita kesalahan kita, jangan ambil enteng, kata orang. Jangan ambil tidak peduli, jangan ambil tidak kisah. Kita harus melihat itu sebagai sesuatu amaran tentang apa yang Tuhan tidak suka kita buat, dan harus kita meresponi dengan cara yang tepat. Dan kemudian ayat 15 kita dengar, selepas itu Samuel berbaring di tempat tidurnya sampai pagi. Kemudian dia bangun lalu membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Dia takut memberitahu Eli tentang penglihatan itu. Tetapi Eli memanggil dia. Samuel, anakku, kata Eli. Samuel menjawab, ya Tuhan. Eli bertanya, apakah yang difirmankan Tuhan kepadamu? Ceritakanlah segalanya kepadaku. Jika ada sesuatu yang engkau rahasiakan, tentu engkau akan dihukum dengan berat oleh Allah. Oleh itu, Samuel menceritakan segala-galanya. Dia tidak merahasiakan apa-apapun. Kemudian Eli berkata, dialah Tuhan, biarlah dia melakukan apa yang dianggapnya baik. Samuel bertambah besar, Tuhan menyertai dia dan membuat segala yang dikatakan Samuel benar-benar berlaku. Maka segenap umat Israel dari seluruh negeri itu mengakui bahwa Samuel ialah nabi Tuhan. Tuhan terus menampakkan diri di Silo. Disitulah dia telah menampakkan diri kepada Samuel dan berfirman kepadanya. Oke. Nah, daripada ini kita belajar bahwa kita hendaklah tekun dan setia dalam pelayanan kita. Kalau kita melihat kita melihat sekali lagi seperti mana yang kita pelajari semalam, ya, Samuel tanpa mengira waktu, Samuel setia mendengar Tuhan. Walau pada malam, pada waktu pagi, sebelum semua orang bangun, bila Tuhan berbicara kepada Samuel, Samuel siap untuk mendengar. Samuel siap untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan kita juga belajar bahwa Samuel melakukan rutin hariannya di bait suci, ya. Dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Samuel setia menyampaikan perintah Tuhan kepada Eli, ya. Bila Eli meminta Samuel untuk berterus terang, meminta Samuel untuk jujur, Samuel sungguh-sungguh menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi karena itu Samuel diakui sebagai nabi, karena apa yang dikatakan oleh Samuel semuanya terjadi, ya. Nah, apa yang saya pelajari daripada bagian firman Tuhan ini, saudara-saudari, kita haruslah melayani Tuhan dengan sikap hormat dan takut, ya. Kita tidak boleh melayani Tuhan dengan cincai bocai, ala kadar ataupun suka-suka ataupun sahaja saja. Tidak boleh. Kita harus melayani Tuhan dengan sikap hormat. Walau kita mungkin tidak melihat Tuhan secara nyata di hadapan kita, apabila kita melayani Dia, apabila kita memberitakan firman, apabila kita menyembah, apabila kita memuji, marilah kita lakukan semua itu dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan, dengan sikap kagum kepada Tuhan. Pelayanan kita tidak seharusnya kita lakukan hanya sekadar untuk memenuhi tanggung jawab. Karena kita tahu bahwa mata Tuhan sedang memperhatikan kita. Apa yang kita sebut, apa yang kita pikir, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita simpan dalam hati kita, semua itu diketahui oleh Tuhan. Kita juga harus taat dan setia melakukan pelayanan kita. Sama ada pelayanan kita besar atau kecil, sama ada pelayanan kita itu singkat ataupun panjang masanya, sama ada pelayanan kita itu kita lihat sebagai suatu pelayanan yang famous atau yang biasa atau yang tersembunyi, sama ada pelayanan kita itu di hadapan mimbar atau di belakang mimbar ataupun di dalam bilik mandi atau bilik tangan sekalipun. Marilah kita taat dan setia melakukan pelayanan kita, ya. Jangan melengah-lengah masa, jangan mengambil masa, jangan menunda-nunda pelayanan kita. Mari kita lakukan dengan taat dan setia, ya, tepat pada waktu sesuai seperti mana yang diharapkan terhadap kita.
Jika saya hormat dan setia akan panggilan Tuhan, Tuhan akan memakai saya. Itu juga yang saya pelajari. Ya, Samuel dipakai Tuhan sebagai nabi karena dia mendengar dari Tuhan dan menyatakan apa yang dia dengar itu kepada orang-orang yang menantikan suara Tuhan. Apabila dia setia menyampaikan pesan-pesan, amaran-amaran, kehendak-kehendak Tuhan kepada orang lain, maka dia juga melakukan tugasnya sebagai nabi, yaitu orang yang menyatakan kehendak Tuhan kepada orang lain. Dan jika saya juga setia, saya hormat Tuhan dalam panggilan saya, Tuhan juga akan dapat memakai saya seperti mana Samuel. Nah, saudara-saudari, itulah renungan kita pada pagi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa agar setiap kita yang diberi mandat oleh Tuhan akan melakukan pelayanan dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan. Oke, itu yang pertama. Kedua, kita berdoa supaya kita melayani dengan setia dan benar, ya, supaya kita yang melayani dapat melayani dengan setia dan benar. Yang ketiga, kita berdoa bagi setiap pemimpin gereja dan EJK, bagi gereja kita masing-masing, supaya kita memiliki sikap seperti Samuel, ya, yang setia, yang taat, yang tekun, yang jujur dalam pelayanan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini, kami merendahkan diri, kami berdoa agar setiap kami yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan, dapat melakukan pelayanan kami dengan sikap yang hormat dan takut akan Tuhan, supaya kami tahu bahwa Tuhan ada di hadapan kami, Tuhan sedang memperhatikan pelayanan kami, Tuhan melihat semua itu dari permulaan sampai akhir. Apapun yang kami perbuat, Dia tahu dan Dia menilai. Tuhan, ada waktu pada zaman dahulu apabila orang Israel memberikan korban persembahan yang tidak benar, yang tidak kudus, yang tidak tulus, yang bercela, Engkau menolak Tuhan. Kami berdoa supaya pelayanan kami pada hari ini juga adalah pelayanan yang berkenan di mata-Mu. Persembahan kami adalah persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya setiap kami yang melayani dapat melayani dengan setia dan benar, supaya kami tidak membuang masa, supaya kami tidak memanjang-manjangkan masa, supaya kami tidak melayani dengan ala kadar, tapi dengan segenap hati kami, karena kami mengasihi dan mencintai-Mu Tuhan. Tuhan, sekiranya umat-Mu gagal, sekiranya kami bersikap sampai lewat sebelum ini, ampuni dosa kami, dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mengubah sikap itu. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin dalam gereja kami. Saya berdoa untuk setiap pemimpin EJK yang ada dalam gereja kami, sama ada di Sibu, di Miri, di Bintulu, di Kucing, di Srike, atau di mana-mana sekalipun Tuhan. Oh Bapa, kami berdoa Bapa Surgawi, supaya setiap EJK ini Bapa Surgawi menyimpankan satu perasaan hormat akan Engkau, supaya mereka tidak melihat bahwa gereja atau kebaktian hari Minggu itu adalah sebagai satu tugas sahaja, tetapi mereka melihat itu Tuhan sebagai masa untuk bersekutu dengan Engkau. Berikan kerinduan hati mereka untuk datang dan melayani Engkau dengan segenap hati mereka, memberikan persembahan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudari, inilah renungan kita pada pagi ini. Renungan kita sampai di sini saja. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.